Dalam sistem pemerintahan kita yang menganut presidensial, apalagi dengan konsep presiden maksimal 2 periode, itu kita kenal dengan nama atau istilah kutukan periode kedua. Presiden-presiden Amerika itu biasanya ngerasakan kayak gitu tuh. Pada periode pertama dia sangat powerful, kemudian pada periode kedua, apalagi menjelang akhir jabatannya, powernya agak menurun. Kenapa powernya menurun? Wajar sih. Pada saat dia masih pertama kan proses bagi-bagi kekuasaan tuh masih tinggi. Ketika dia mau terpilih lagi sebagai presiden di periode kedua kan juga gitu. Partai-partai mendekati presiden untuk dapat jatah kekuasaan, kursi kabinet, dan lain-lain. Nah, ketika sudah makin di akhir masa jabatan periode kedua, presiden nggak punya power sebesar ketika dia berkuasa pada periode pertama. Powernya menurun. Terus kemudian yang meningkat adalah power atau kekuatan partai-partai. Kenapa? Karena pada intinya kan nanti partai yang akan mencalonkan presiden atau mencalonkan pemimpin baru untuk menggantikan presiden pada periode berikutnya. Nah, dengan kondisi power yang menurun ini, maka mau tidak mau gerakan partai oposisi itu akan semakin gencar. Kenapa? Karena mereka ingin mencari posisi yang tepat untuk menarik perhatian masyarakat agar masyarakat bisa memilihnya pada periode yang akan datang. Jadi nggak usah kaget kalau hari ini misalnya Demokrat sebagai partai oposisi tiba-tiba jadi terkesan galak, tiba-tiba jadi terkesan sangat kritis, tiba-tiba jadi terkesan apapun yang dilakukan Pak Jokowi itu mereka mau kritisi, bahkan agak berlebihan. Kayak misalnya kemarin cuitan di akunnya Rahlan Nasidik, salah seorang elit Partai Demokrat, itu bukan cuma mengkritisi tapi sudah menghina presiden, bahkan menghina lagu Indonesia Raya. Ini menurut saya ya agak berlebihan. Tapi mungkin posisi ini diambil oleh Partai Demokrat karena Partai Gerindra kan sudah ikut di komposisi kabinetnya Pak Jokowi. Mereka mulai seperti kecebong-cebongan lah gitu. Karena kosong ini posisi oposisi, Demokrat mau gantikan untuk mendapatkan suara-suara dari masyarakat yang selama ini memang tidak terlalu suka atau bukan pendukung Jokowi. Ini posisi Partai Demokrat. Tapi bukan cuma partai oposisi yang perilakunya kayak gitu. Sekarang ini saja PDIP sebagai partai utama pendukung penguasa juga ikut-ikutan nyinyir. Coba deh lihat statement-statementnya Mbak Puan, statementnya Pak Effendi Simbolon atau Mas Hinton sebagai anggota Dewan. Mereka mulai kritis terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi. Kenapa mereka kritis? Sekali lagi, dalam sistem pemerintahan presidensial, lampu sorot semuanya ada ke presiden. Jadi kalau mereka mau dikenal, mereka pingin dinotis sama publik, mereka pingin diingat publik, satu-satunya cara adalah berkomentar atau katakanlah kritis terhadap orang yang memang sedang menjadi sorotan. Nah, ketika Puan mengkritisi Jokowi, ketika Effendi Simbolon mengkritisi Jokowi, ketika Mas Hinton juga mengkritisi Jokowi, mereka berharap lampu sorot atau perhatian itu ada di wajah mereka atau mengagungkan nama mereka atau mengingat nama mereka. Sebetulnya wajar. Kan kita tahu lah ya, selain mengkritisi presiden, sekarang kan juga mulai ada gerakan balihoisasi ya. Baliho ada di mana-mana dan kita nggak mungkin nyasar lagi kalau ke rumah teman. Kenapa? Patokannya dengan baliho itu. Nanti baliho Puan ketiga kepak sayap belok kiri. Kita akan ketemu rumah teman kita. Jadi gampang, itu memudahkan masyarakat untuk mencari alamat. Tetapi persoalannya, untuk menjadi pemimpin ya baliho-baliho itu, apalagi pada saat pandemi kayak gini kan jadi bikin miris. Kenapa? Seandainya nih satu DPC atau satu pengurus cabang biaya untuk baliho itu diperintahkan untuk membantu masyarakat, saya rasa
arti bagi masyarakat itu luar biasa. Masyarakat nggak akan sepet matanya memandang baliho-baliho doang tanpa ada manfaat buat mereka. Paling-paling manfaatnya nanti buat tukang bubur, kalau sudah rusak balihonya dipakai untuk apa? Untuk tirai pembatas bubur atau untuk atap ketika orang makan bubur jadi nggak kehujanan. Nah, pada saat kondisi seperti ini, ketika partai-partai mulai berpikir sebentar lagi bakal ada pemilihan presiden dan mereka bersiap-siap ngepasin jasnya untuk nanti kira-kira GR-GR-nya mereka lebih cocok untuk memimpin Indonesia ke depan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya presiden yang sekarang, yang sedang berjuang melawan pandemi, seolah-olah dibiarkan sendiri. Partai-partai oposisi nggak mungkin support. Tetapi bukan cuma partai oposisi yang nggak support, bahkan partai-partai pendukung pemerintah sekarang juga sudah setengah-setengahan supportnya. Coba deh kita perhatikan. Ketika banyak kritik yang dilontarkan oleh para politisi kepada pemerintah Jokowi sekarang, bahkan kita hampir tidak mendengar pembelaan yang serius dari partai-partai pendukung. Kenapa? Karena partai-partai pendukung itu sadar power presiden mulai menurun. Jadi buat apa dibela? Toh dibela tidak memberikan dampak atau keuntungan politik buat mereka. Begitu pikir mereka. Soal pandemi, soal bagaimana pemerintah menangani kondisi yang sedang kritis ini, kok kayaknya mereka nggak terlalu mikirin tuh. Yang dipikirin bagaimana namanya bisa diingat publik dengan baliho-baliho itu. Balihonya Puan di mana-mana, balihonya Pak Erlangga di mana-mana, balihonya AHY di mana-mana, balihonya Caimin di mana-mana. Sekarang kita lebih susah mencari rezeki ketimbang mencari baliho di jalanan. Nah, dengan kondisi seperti ini, mau tidak mau, akhirnya presiden juga akan membutuhkan support. Yang support sekarang adalah kita-kita, masyarakat yang berpikir sehat, masyarakat yang berpikir kalau dalam kondisi ini pemerintah tidak disupport secara serius, maka kita akan terjebak pada kondisi yang jauh lebih buruk lagi. Kalau kondisi kritis seperti ini, yang dibutuhkan adalah kepercayaan kita pada kebijakan pemerintah. Kenapa? Karena kalau kita teriak-teriak sendiri, ujung-ujungnya tidak ada kedisiplinan. Kalau tidak ada kedisiplinan, bagaimana kita bisa keluar dari krisis seperti ini? Kita-kita inilah yang tidak ingin membiarkan presiden berjalan sendiri atau bergerak sendiri, apalagi kondisinya juga nggak tahu kapan selesainya. Kita sih berharap partai-partai pendukung pemerintah yang udah menang banyak, yang udah dapat banyak, ayolah kembali untuk mendukung secara serius kebijakan-kebijakan yang sangat penting bagi masa depan kita, sangat penting agar Indonesia bisa keluar dari krisis. Sementara kita-kita ini sepanjang tidak ngaco pemerintahan, sepanjang memang masih menjalankan amanat rakyat secara baik, akan berdiri terus di belakang Pak Jokowi. Saya berpikir bahwa kan kita sudah lihat juga para menteri yang disuplai oleh partai-partai politik pendukung nggak semuanya benar. Ada 2 menteri yang ketangkep korupsi, ada 2 menteri yang memanfaatkan posisinya untuk mengeruk kekayaan dan membiarkan rakyat sendiri. Kita ingat Pak Juliari Batubara malah memanfaatkan dana bansos untuk dikorupsi, atau Pak Edi Prabowo dari Gerindra malah memanfaatkan posisinya untuk mengeruk dari bisnis ekspor benur. Karena apa? Karena ujung-ujungnya pada akhirnya mereka mencari kekuasaan ya untuk itu, untuk keuntungan sendiri. Jadi kalau sekarang presiden sudah tidak bisa diperes lagi, kalau posisi presiden sudah selesai bagi-baginya, ya ditinggalin. Seperti
habis manis sepah dibuang. Kayaknya sih kita harus tetap mendorong agar pemerintahan tetap konsisten, jalan di jalurnya. Karena apa? Karena selain pemerintahan yang baik, pada saat ini juga dibutuhkan masyarakat atau rakyat yang baik. Kalau pemerintahannya nggak benar, kita kritik. Kalau pemerintahannya benar dan membawa kita keluar dari krisis, kita wajib terus mendukungnya. Saya hanya mengajak Anda berpikir. Selebihnya ya terserah Anda. Terima kasih.